Baik, selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dewan Penguji, Bapak dosen pembimbing, dan Saudara Albar Murhamsah. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita akan menyelenggarakan sidang akhir untuk Saudara Albar Murhamsah. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir skripsi, struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang akhir untuk sidang hari ini, yaitu saya, dosen pembimbing pertama Sylvester Denhani Permana, dosen pembimbing kedua Bapak Budi Arifitama, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama Bapak Ketut Bayu, dan Dewan Penguji kedua Bapak Ade Saputra. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 120 menit atau secukupnya, di mana presentasi dan video aplikasi sudah dilihat dalam invitation email yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, saya persilahkan Saudara Albar Murhamsah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silakan. Baik, Saudara Albar Murhamsah, terima kasih sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan Dewan Penguji pada invitation email. Saya sekarang persilahkan kepada Dewan Penguji untuk bertanya. Kesempatan pertama saya berikan kepada Ketua Dewan Penguji, Bapak Ketut Bayu Gabintoro untuk bertanya. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih Pak Andi atas kesempatannya. By the way, ini suara saya kedengeran nggak sih? Tes, soalnya ada kipas di sebelah. Kedengaran. Jelas. Oke, baik. Izinkan saya untuk share screen sebentar ya. Berapa lama Pak Andi waktu yang diberikan? Total keseluruhan 120 menit, mungkin bisa 40 menit atau sampai 60 menit. Silakan. Baik. Sorry. Aduh. Ya, Mas Albar, terima kasih untuk file yang sudah dikirimkan. Nah, ada beberapa tambahan kali ya yang harus diperhatikan dari file yang dikirimkan ke saya. Nah, saya fokus hanya ke kontennya saja dah dulu. Saya kayaknya nggak komen masalah kayak formatting dan lain sebagainya. Tapi berfokus ke konten di mana nanti konten itu akan mempengaruhi orang yang baca berguna apa enggak gitu ya. Nah, yang pertama dan masih klasik banget adalah sebenarnya ada nggak sih problemnya, karena saya dari atas sampai bawah itu nyari problemnya yang mana gitu. Ada nggak yang bisa Mas tunjukkan nih, kecuali yang water pump, bearing dan sebagainya nih yang sebelah sini. Untuk problemnya itu Pak, kurangnya kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi kerusakan mesinnya sendiri, Pak. Problem dari penelitiannya kan gini ya. Ini kan kamu punya rumusan masalah, kan rumusan masalah itu sebenarnya problemnya. Oke, benar ya. Bagaimana cara mengidentifikasi? Kalau cara mengidentifikasi berarti ada yang salah sama cara identifikasi sebelumnya, benar nggak sih? Atau kamu sebenarnya pengen bikin cara mengenali, misalnya gitu, mengenali jenis kerusakan mobil Avanza. Misalnya kerusakan tuh ada banyak, ada mesin, ada bodi, ada kaki-kaki, ada cat, electrical, nah kayak gitu ya. Nah, jadi ini tujuannya itu memperbaiki cara identifikasinya, atau supaya orang tahu kerusakan mobilnya apa gitu loh. Oh, jadi izin menjawab Pak. Jadi ini Pak, jadi untuk diadakan penelitian ini yang saya lakukan untuk lebih memberikan efisiensi dalam proses identifikasi dari kerusakan mobilnya itu Pak. Jadi misalkan kalau yang
bisa mengidentifikasi secara langsung itu kan biasanya dari teknisi-teknisi yang sudah biasa dengan mendengar menangani kerusakan-kerusakan. Jadi saya kayak mengadaptasi dari kemampuan teknisi itu saya aplikasikan dalam bentuk sistem gitu, Pak. Oke, berarti sebenarnya ingin tahu apa kerusakannya berdasarkan suara mesinnya ya. Ya. Benar ya? Benar, Pak. Oke, berarti bukan identifikasinya yang bermasalah ya. Identifikasi kerusakan dari mesinnya. Oke. Nah, ini krusial banget. Sebenarnya kan ini udah disampaikan juga waktu itu. Jadi memang ada loh cara mengidentifikasi. Jadi yang bermasalah itu caranya dia mengidentifikasinya. Tidak peduli kasusnya itu mobil kah, apalah gitu. Jadi ya, kriminal kah gitu kan. Itu yang dimasalahkan adalah identifikasinya atau caranya. Tapi ada juga dia hanya pakai identifikasinya yang sudah ada standarnya gitu ya. Tapi kasusnya ini bermasalah kasusnya yang misalnya tadi untuk suara mesin mengidentifikasi suara mesin kerusakan dari mobil Avanza berdasarkan suara mesinnya gitu kan ya. Berarti kan identifikasinya nggak ada problemnya, nggak ada masalahnya, benar ya? Tapi yang bermasalah ada bagaimana tuh cara tuh kita bisa tahu si suara tadi bisa jadi satu indikator menganalisa atau menganalisis kerusakan mobil, benar nggak sih? Iya, benar. Benar ya. Berarti clear ya. Berarti berdasarkan suara mesinnya, bukan problem di identifikasinya ya. Iya. Oke. Karena itu penting banget. Kenapa? Karena di bab 4-mu itu sama sekali at all, sama sekali itu nggak ada yang namanya kayak gejalanya dari kendaraan mesinnya. Yang kamu tampilkan itu lebih ke cara metodenya ya. Gimana cara ngejalanin metodenya. Benar ya? Berarti pada saat saya baca itu kalau kamu fokus banget bagaimana caranya ke metodenya, berarti jangan-jangan yang jadi problemnya adalah ada kesalahan teknik untuk mengidentifikasinya. Itu ngerti nggak? Iya, paham, Pak. Ngerti nggak, Kang? Nih, jadi gini. Nah, ini kan isinya punya kamu ya. Ini bab berapa ya? Bab 4 ya? Bab 4. Tuh, ini kan caranya begini. Tidak ada variabel yang punya kamu juga. Tuh. Ini kecuali ini kelasnya. Tuh. Jadi sebagai orang awam ya, saya melihatnya sebagai orang awam saya yang membaca, jadi seperti membaca sebuah artikel atau manual books, bukan artikel ya, manual books tentang si ini Mel CC ya. Tapi kasusnya sendiri tidak dibahas secara gamblang gitu. Padahal yang mau dibahas itu kan kasusnya. Berarti itu semua tuh ngomongin tentang kasusmu, apa kerusakannya seperti apa, gejalanya gimana, kenapa hal itu bisa terjadi, berapa lama waktu pengujiannya, apa namanya, berapa jumlah datanya, kayak gitu misalnya. Oke, itu detail tuh. Jadi ini dari satu mobil berarti kan ya? Iya, Betul dari ya? satu tipe mobil, Pak. Toyota Avanza. Betul, jadi satu mobil, kamu coba, mobilnya sama, dan mobilnya nggak kamu rusakin kan ya? Enggak, Pak. Kayak saya Nah, yang udah ada. iya, I see. Jadi itu jadi agak rancu bagi yang baca sebenarnya. Kalau saya nyari-nyari mana sih yang membuat dia rusak gitu loh.
Apa yang membuat dia rusak? Misalnya gini, kalau kurang oli apa jadinya seperti apa? Indikasi suaranya gimana? Misalnya gitu. Pada umumnya indikasi suaranya seperti apa? Nah, dengan metode yang kamu pakai ini ternyata indikasi yang orang awam biasa lakukan itu ternyata salah loh, gitu ya. Dan kamu bisa memperbaiki itu. Nah, apakah gitu loh yang saya mau cari gitu? Ataukah kamu ikut common sense orang aja? Oh, kalau suaranya begini berarti rusaknya ini. Apakah seperti itu? Ini sih Pak, waktu proses pengambilan data, saya minta bantuan juga sama teknisinya yang di situ, yang ngerti sama apa kerusakannya mobil. Kan setelah itu dibongkar tuh, Pak, dipastiin sama dia. Jadi dari data itu saya sampelin berdasarkan labelnya masing-masing. Oke, tuh ini gambarnya. Ini gambar ini sumbu Y itu apa nggak ada, sumbu X itu apa nggak ada, ya kan? Oh, iya. Kan jadi kesannya apa tau nggak? Kalau sebagai saya yang orang awam ya, jadi sebenarnya tuh udah ada kan ininya dia kan, udah ada kan paket atau kelasnya dari HMM atau apa tuh Melsi itu kan ya, kamu hanya pakai itu gitu, tapi tidak dimasukkan ke kasus yang kamu mau angkat. Jadi masih tanggung gitu loh antara yang kasus yang kamu mau angkat dengan apa yang akan kamu pakai. Nggak match gitu, nggak match ya. Jadi kamu di bab 4 itu nulis aja saat kamu running seperti apa gitu ya. Ini yang saya lihat ya. Tapi nggak ada isi atau hasil yang signifikan untuk menjawab masalah yang kamu angkat gitu. Makanya saya bilang ini kayak manual books. Ya kayak gini, setiap hasil frame fungsi Windows dilakukan transformasi Fourier agar proses komputasi menjadi lebih efisien. Apa frame-nya namanya? Apa yang lebih efisien? Yang berkaitan dengan mesin, mobil, dan sebagainya. Sehingga menghasilkan spektrum. Spektrum apa? Misalnya gitu loh. Iya. Mengubah sinyal digital. Sinyal digital apa? Radio. Dari radio. Apakah dari sinyal mobil? Apakah dari sinyal pesawat? Misalnya kayak gitu. Itu kan udah dikaitkan ke kasusnya. Tapi kalau yang kamu ini kan dia keterangan aja. Padahal ini kan di bab 4 loh. Bab 4 kan harusnya udah isi yang kamu lakukan kan ya. Harusnya tuh udah ngomongin mesinnya gitu. Menurut saya yang awam ini, itu saya berpikir itu sudah mesinnya. Udah mesinnya dibuka, terus setiap ada kendala itu jadi satu variabel. Kayak gini nih, X itu apa? N itu apa? Ini simbol apa sih namanya nih? Lupa nih saya. Pi ya. Oh ya, pi. Pi itu mengidentifikasi apa itu? K, N. Nah, itu nggak ada. Tiba-tiba ada rumusnya dan kamu running ada hasilnya. Tuh. Low frequency mel apa yang low gitu. Radio kah? Sinyal radio kah? Sinyal apa itu enggak, tidak disebutkan secara gamblang. Itu adalah satu. Nah, kenapa saya sebutkan demikian? Kan ini udah jadi, benar ya? Kan mungkin nggak sih diubah semuanya, kan nggak mungkin kan ya? Nah, jadi yang harus kamu lakukan itu adalah gimana caranya melingkan variabel-variabel yang pada kasus yang kamu angkat ke dalam variabel pada metode yang dijalankan untuk metode yang kamu buat gitu, yang kamu ajukan gitu. Itu ya, misalnya tadi ini X itu apa, Y itu apa. Misalnya kasih ini variabelnya punyanya apa, mengasumsikan apa, warna biru itu apa, warna merah itu apa, warna ungu itu apa gitu ya. Tuh, memiliki respons 1 pada frekuensi tengah dan menurun secara linear menuju 0.
Ya ini memang tabel linear, tapi nggak ada artinya karena nggak ada apa X, apa Y. Gitu. Menurut saya. Jadi orang baca bingung, ini sebenarnya mau manual books atau memang mau menyelesaikan kasusnya. Kalau kamu mau bikin manual books, kamu jelasin nih, ini MFCC itu apa? MFCC adalah bla 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 bla. Filter banks adalah, nah itu namanya manual books. Kamu nggak harus masukin filter banks itu pada untuk variabel apa misalnya gitu. Melibatkan variabel apa, kamu nggak perlu kayak gitu kalau manual books. Oke? Misalnya, itu yang sangat-sangat krusial sekali. Itu ya, jadi secara pengetahuan kalau orang baca punya kamu pasti bingung. Oke, karena dari rumusan yang kamu angkat dengan metode yang kamu pakai untuk menyelesaikan rumusan masalah itu belas tidak ada kaitannya. Jadi akali dengan cara mengkaitkan variabel-variabelnya, variabel mesin yang tadi itu kan kamu berkaitan dengan kerusakan mesin mobil itu dengan variabel yang ada di MFCC dan HMM itu gimana caranya, seperti gimana gitu loh ya. Tuh kalian tuh gimana caranya supaya orang lain pas baca ngomongin mesin ya gitu ya. Ini juga nggak ada identifikasi kerusakan mobil, hasil kerusakan mesin mobil Avanza kali ya lebih tepatnya, karena ini kerusakan mobil berdasarkan suara mesin. Ya bisa aja yang rusak bodinya tapi berdasarkan suara mesinnya misalnya kayak gitu, atau yang rusak knalpotnya diidentifikasi dengan suara mesin. Nah, kayaknya hal-hal yang gini tuh sebenarnya kemarin udah dibahas deh. Oke? Tuh. Kalau yang ini ya ini nanti mungkin penguji kedua bisa masih masukkan ya. Ya bab 1 masih bab 1 tadi berarti udah nggak sinkron di sini ya, saya ulangi lagi ya. Bab 1 udah nggak sinkron nih antara ini sama ini, itu nggak sinkron karena metode yang ada di tengahnya itu nggak berkaitan satu sama lain sebenarnya. Oke, nah ini ada smartphone, terus mobilnya juga cuma satu. Ini nggak dibatasi loh. Kamu pakai satu mobil atau 1000 mobil, 2000 mobil, 2 mobil, Avanza jenis apa, tahunnya berapa, kapasitas mesinnya gimana, karena kapasitas mesin yang besar biasanya lebih frekuensinya lebih rendah. Teknologinya apa, teknologi Avanza yang dulu sama yang sekarang pasti jauh, suara mesinnya juga beda. Pasti mempengaruhi intensi atau tinggi rendahnya frekuensi. Itu nggak ada sama sekali kan? Ada nggak itu? Mungkin saya lewat gitu. Yang bisa kamu tunjukkan. Saya pakai ini sih Pak, apa? Mobil Toyota Avanza dari tahun 2013 sampai 2020. Yang apa? Mesinnya itu dari tahun segitu sama sih Pak. Jenis Seriously. Ini saya tanya tahu dari teknisinya kemarin. Oke. Jadi nggak ada yang diganti ya. Filter olinya sama, filter udaranya sama, semuanya bersih baru semua gitu ya. Enggak kan? Apa? Kilometernya sama. Ayo, kamu nggak kepikiran ke situ kan? Kamu yang tahun 2020 baru running 900 kilo. Yang 2013 sudah running 100.000 kilo. Wow. Biasanya tuh yang apa terjadi kerusakan itu di mobil-mobil yang apa dari di bawah tahun 2017 gitu Pak. Kebanyakan yang ada yang saya ambil data. Begitu. Ya. Berarti itu udah kesimpulannya ya? Iya. Udah kesimpulannya sebelum kamu lakukan prosesnya kan berarti? Oh, belum Pak, belum. Jadi sebenarnya kamu tuh udah tahu kerusakannya antara tahun sekian sampai tahun sekian gitu. Berarti itu udah kesimpulan. So
For what? Kamu lakukan riset. Karena kalau pakai common sense saja kamu udah tahu jawabannya kayak gitu. Oke, kalau tahun 2000 kecelakaan tetap dianggap bagus. Berdasarkan ini sih Pak, hasil proses dari suara mesinnya dia itu. Oke. Karena banyak banget komponennya yang harus kamu pikirkan, dan itu memang nggak semudah yang kamu bayangkan untuk bisa melakukan hal itu, mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi suara mobil itu. Apalagi itu mobilmu semua bukan? Bukan, Pak. Bukan. Saya minta di bengkel. Dari bengkel kan? Dengan setiap mobil berbeda kondisinya segala macam. Nah, itu yang harusnya kamu sampaikan lebih banyak di bab berapa ya? Mungkin di bab 4 kali ya. Itu yang harus disampaikan sih, mobil A kondisinya demikian, B demikian, disamain semua. Jadi kita tahu tuh kalau mobil A di running dengan kondisi yang apa adanya, hasilnya frekuensinya gimana. Mobil B di running dengan kondisi yang demikian, seperti apa. Nah, dari dua mobil itu aja udah bisa dilihat. Mobil yang kondisinya bagus, frekuensinya sedemikian. Nah, kan kayak gitu harusnya kan ya. Apa bener sih kayak gitu harusnya? Iya Pak, berdasarkan ini apa? Hasil proses MFVC-nya menghasilkan apa? Kayak pola-pola tersendiri terhadap misalkan terjadi kerusakan di bearing gitu Pak. Pasti ada polanya sendiri yang menunjukkan kalau itu kerusakannya di bearing. Iya, bearing bisa aja loh nggak jadi rusak. Bearing tuh banyak banget kan ya? Iya, ada beberapa. Ada dimanapun. Di transmisi juga ada bearing. Di mesinnya juga ada. Di kipas juga ada. Ya kan? Iya. Ada banyak banget. Di kaki-kaki juga banyak bearing yang mana. Kayak gitu. Nah, ini tadi tuh saya kasih gambaran loh. Kalau bisa yang kamu lakukan itu adalah tadi di mobil A kondisinya seperti apa, running dengan apa yang sudah kamu ajukan. Kondisi B kondisinya seperti apa? Mobil B kondisinya seperti apa, running dengan metode yang kamu angkat. Dari dua itu ada dua hasil. Ini udah ada dua hasilnya. Nanti kamu bisa tuh, kalau terjadi dua ada perbedaan hasil. Oh, ternyata kalau yang bearing di bagian apanya rusak, suaranya misalnya frekuensinya lebih tinggi daripada yang nggak rusak, misalnya kayak gitu. Itulah riset kamu menurut saya. Ya. Iya. Itu. Nah, itu ya. Itu sih. Kebayang nggak sih kira-kira? Iya, kebayang Pak. Nah, detailnya harus kamu yang itu kan sendiri ya. Yang perdalam sendiri itu hanya saran. Paling tidak ada seperti itulah gitu. Jadi misalnya kamu ambil sampelnya, nggak semuanya, misalnya saya ngambil sampel 5 misalnya gitu. Kamu jalanin pakai punya kamu itu, hasilnya seperti apa, bikin deh grafiknya. Itu. Udah tuh, bagus tuh. Ya. Ini oke, analisis, pengujian. Bab 3-nya ya. Iya. Nah, dikit lagi ini saya jujur nggak tahu nih Al. Kemarin mobil saya tuh rusak nih alternatornya ya. Tahu nggak pengaruhnya kemana? AC jadi nggak dingin tuh ya, karena kurang strumnya. Terus misalnya mobil lebih cepat panas karena kipasnya, strum yang masuk ke kipas pendinginnya tuh nggak kurang optimal. Akhirnya apa? Getaran mobil jadi lebih tinggi karena dia nggak mendapatkan strum yang sesuai. Jadi lebih bergetar. Nah, itu kan ada kaitannya dengan si getaran atau frekuensi mobilnya gitu. Tapi itu diakibatkan dari pergerakan
bagian-bagian mesin yang lain kan gitu ya. Iya. Ngerti ya? Iya. Nah, jadi ada if-nya gitu. Ada if selain dari alternator rusak ini, dia ternyata merusak, mengurangi optimasi pekerjaan suatu komponen. Suatu komponen ini mempengaruhi ininya nih apa namanya putaran mesin RPM-nya itu, sehingga mempengaruhi suaranya, ya kan? Iya, Pak. Belum lagi kalau misalnya sampai dicek misalnya ada nggak kebocoran di exhaust-nya, di knalpotnya, karena itu akan sangat mempengaruhi getaran atau frekuensi yang ada di mobil itu. Nah, itu loh yang nggak ada di sini. Kan kamu cuma ngasih smartphone, dengar suara mobilnya, kamu uji, gitu ya. Tapi kamu nggak tahu tuh mobil itu isinya dalamnya kayak gimana. Ya paling nggak kamu kasih contoh lah. Nah, ini kalau ini ada berapa kerusakan tuh? 2, 3, 4. Ada 5, Pak. Tuh. Ini idler ini apa tau nggak? Filler itu kayak untuk di apa? Pergantian gigi gitu, Pak. Kayak bagian dari ini, transmisi. Seriously? Iya. Ayo. Seriously? Oh, Salah. Alternator atau enggak? alternator itu ya kelistrikannya, Pak. Alternator Yang di mesin itu. it's not part of machine. Oke? Okay? Ya. Tuh. Bearing bukan bagian dari mesin, itu satu komponen mesin, ya kan? Iya, iya, Pak. Kompresor yang apaan ya? Di bagian mana? Di bagian depan mesinnya, Pak. Kayak untuk apa? Radiator. Iya. Ada kompresor AC, ada kompresor radiator, ada kompresor buat ini juga, fuel pump juga kompresor. Oh iya, Pak. Ya kan, kalau mobilmu yang enggak, yang bukan pakai radiator, karburator kan pakai kompresor untuk mendorong dia itu, mempush, dikompres, push supaya maju ke ruang mesin, gitu kan? Iya, benar. What kind of compressor? Alternator jenisnya banyak banget. Apakah kamu yakin alternatornya itu masih bawaannya dia? Apakah kamu yakin walaupun itu sama-sama Avanza, alternatornya sama? Ayo, alternator itu sebenarnya ininya dia, coilnya tuh yang ada magnetnya itu yang mensuplai listrik ke apa namanya, baterai ke aki. Iya. Itu bukan mesin loh, tapi itu mempengaruhi kinerja mesin memang, gitu. Ya. Oh iya. Itu aja kalau kamu fokus nih ke alternator, itu ada banyak banget yang mempengaruhi kasus kamu. Getaran mesin, idle up, idle down, idle buat di AC, terus kalau kamu pakai sound system, alternatornya harus yang sedemikian rupa atau standar seperti apa. Satu ini aja kamu bongkar, itu udah dapat satu skripsi. Dan itu banyak yang mempengaruhi kinerja mesin. Oke. Jadi nggak usah pakai bearing, idle ya. Idle itu kan buat pada saat kondisi diam ya, kendaraan itu diam. Itu ada pengaturan keluar intake udara dan bensinnya supaya dia tetap pada RPM yang stabil, nggak naik turun. Ya kan? Nah, ini aja kamu ambil satu misalnya. Itu aja udah cukup, tapi kamu dalami secara kamu fokus secara mendalam kayak gitu. Setengah dalam deh, jangan mendalam banget deh. Misalnya kamu hanya fokus pada alternator, tapi hanya pada 2 kerusakan alternator, misalnya kerusakan pada ininya itu apa, magnetnya, atau pada IC-nya, ada bagian IC di sana. Kalau itu rusak, kalau kamu gas, dia nyala indikator di dashboard-nya. Itu aja bisa udah kamu apa namanya, jadikan acuan. Kalau di mesin, kamu ambil mesinnya. Mesin itu ada pembakarannya. Pasti sih mesin kan pembakaran. Di dalam pembakaran ada busi segala macamnya, itu fokusnya di situ kan kalau mesin ya. Iya, Pak. Untuk
sensornya misalnya, throttle body-nya yang mensupport aliran udara, kemudian sehingga bensinnya bisa masuk seberapa banyak, kayak gitu. Itu sih saran dari saya terkait dengan isi dari skripsi kamu. Gitu. Mudah-mudahan itu bisa kamu perhatikan sehingga ini nih bab 3 yang sudah bagus ini itu jadinya tajam ke kasus yang kamu mau angkat. Oke, kalau kamu nggak mau lakukan yang seperti tadi, berarti kamu sebenarnya sedang hanya mengimplementasikan metode yang kamu buat tapi tidak menggunakan contoh kasusnya. Artinya kamu hanya coba running terus kamu tulis kayak gitu. Kayaknya sih. Kayaknya sedemikian dulu saran dari saya ya. Ingat ya, ini satu lagi nih, N itu apa, W itu apa, kamu kasih tahu sini ya, detailin ya. Ini udah ada ya, bagus ya. Ini jari-jari apa, oke, dan sebagainya. Oke, semoga nanti hasilnya baik, kamu bisa lulus, dan jangan lupa nih pada saat kamu melakukan revisi, pastikan dengan benar masukan-masukan dari penguji hari ini, sehingga yang baca tidak bingung. Karena tadi saya fokusnya adalah sebagai pembaca awam dan saya bingung banget apa yang kamu kerjakan. Spare waktu lebih banyak ya untuk fokus ke kasus yang kamu angkat, bukan pada nulisnya. Oke. Oke gitu, Albar. Sukses selalu ya. Saya kembalikan ke Pak Handi. Oh, saya stop dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Bayu udah memberikan kritik saran sampai ke implementasi dari skripsi dari Saudara Albar Murhamsah. Semoga bisa diterima, nanti direvisi gitu ya Mas ya. Baik, saya berikan kesempatan yang kedua kepada Bapak Ade Saputra sebagai penguji kedua. Waktu dan tempat silahkan Bapak. Baik Pak Handi, terima kasih pada kesempatannya. Selamat pagi Albar. Selamat pagi Pak Ade. Ya, alhamdulillah udah di step terakhir lah ya. Mudah-mudahan lancar aja. Tinggal nanti kami di sini ya, saya Pak Bayu kan hanya memberikan masukan. Jadi masukan yang membangun sebenarnya. Tambah tadi sebelumnya mungkin udah ada masukan-masukan dari dosen pembimbing 1, 2 ya. Jadi kami hanya pelengkap nih ya. Pelengkap untuk kamu bisa lulus ya dengan nilai yang maksimal tentunya ya. Jadi saya sudah melihat file skripsi yang dikirimkan melalui Pak Handi ya untuk sidang hari ini. Terlihat memang kamu terburu-buru ya untuk mengejar lulus tepat waktu. Tepat waktu ya, benar ya? Atau sudah melewat? Ya? Lewat setahun. Oh, aduh, lewat setahun malah. Tapi nggak apa-apa lah ya. Anggaplah ini pembelajaran aja lah ya. Dan mudah-mudahan ini ya terakhir ya. Biar kamu bisa melanjutkan ya kalau Pak Andi bilang welcome to the jungle ya. Melanjutkan kehidupan kamu ke depan ya. Oke, saya langsung saja. Sebenarnya saya sudah buat catatan, tapi saya pinginnya kamu yang share screen aja ya. Nanti kamu catat langsung. Karena nanti kalau misalkan kamu mendapat wejangan terus kan ngantuk tuh. Jadi ya udah kamu buka aja ya. Kamu buka aja, share screen filenya, terus share ke ini di Zoom. Izin share screen. Ya, silakan. Baik, kita mulai yang dari pertama ya, dari langsung masuk aja ke halaman 2, maksudnya Romawi 2. Yang lembaran pengesahan skripsi. Nah, itu kamu apa itu yang kurang kalau menurut kamu?
Belum ada apa? Belum ada tanda tangan, Pak. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kamu sudah diizinkan belum untuk sidang? Sudah sih, Pak. Sudah, tapi nggak ada tanda tangannya. Iya. Malah ini tanda tangannya semua lagi dari dosen pembimbing pertama, kedua, ketiga, sama kaprodi ya. Ini Iya, sebenarnya sebenarnya tidak boleh seperti ini ya. Kalau bisa, walaupun kamu ya ini makanya saya bilang tadi kamu terkesannya terburu-buru ya. Padahal ada beberapa bagian yang memang ini penting banget ya. Kalau bisa ini sebelumnya diisi dahulu baru dikirimkan ke saya dan Pak Bayu ya sebagai penguji. Jadi kan kami di sini kan bisa melihat, wah ini sudah pantas untuk dimajukan sidang terakhir nggak gitu ya. Jadi oke lah, saat ini kami kami berikan sajalah ini ya, kami berikan kesempatan sajalah untuk maju sidang ya. Mudah-mudahan sih lancar saja ya Pak Bayu ya. Baik. Langsung ini nanti kamu buat catatan ya, jangan lupa tuh, jangan lupa lagi ya tanda tangannya. Nanti nggak ada tanda tangan ketiga ini nanti Pak Bayu nggak mau periksa deh nanti. Harusnya gitu Pak Ade ya. Iya, harusnya belum boleh sidang loh. Ini udah ke knock out sebelum bertanding. Itulah dia. Sebelumnya sebenarnya nggak boleh kita langsung ini Pak ya, langsung kita batalin untuk sidangnya. Oke, nanti jangan lupa nih ya, jangan sampai nanti pas waktu kamu sudah melakukan revisi ngirim lagi tapi nggak ada tanda tangannya. Usahakan itu dulu tuh, yang pertama. Kemudian di halaman 3 Armawi masuk. Oke, di situ kamu bisa menemukan apa kira-kira? Di baris pertama aja. Apa? Ini skripsi atau proposal kah? Oh iya. Ya, di situ ada berapa baris tuh? Ada yang proposal, ada 3 masalah saya. Ada proposal baris pertama, baris kedua, baris keempat. Nah, itu proposal ya. Kamu masih mau proposal kah? Atau mau nambah 1 tahun lagi? Enggak, Pak. Nah, itu mohon diperbaiki. Ya. Oke, masuk ke halaman 5 Romawi. Kata pengantar. Ini sebenarnya ya ini aja sih fakultasi, nanti kamu tulisnya huruf awal yang besar ya, itu aja sih sebenarnya. Terus masuk ke halaman 8 Romawi, daftar tabel. Daftar bentar. Ini daftar tabel ya. Oh iya, daftar tabel. Di situ kalau saya cek ya nanti ya di halaman 63-nya itu seharusnya tuh tabelnya tabel 4.1. Ya enggak? Yang halaman 63 baris 2. Itu iya, itu kalau itunya seharusnya 4.1. Jadi di daftar tabelnya itu 4.3-nya ada 2 ya. Itu nanti kamu perbaiki ya, baik di daftar tabelnya sama di halaman 63-nya. Kemudian di halaman 9 Romawi yang daftar gambar. Daftar gambar. Nah, itu kamu melupakan tuh. Masa gambar 4.1, 4.2 yang nggak ada. Kamu tinggalkan begitu saja. Itu mohon ditambahkan ya. Ya, itu nanti ditambahkan. Kamu buat catatan tuh, jangan lupa. Banyak soalnya ini. Ya. Masih ingat nggak yang tadi? Iya, Pak. Nah, ya, daftar tabelnya, terus daftar gambar, tabelnya tadi 4.1 terganti 4.3 diganti 4.1 ya di halaman 63. Terus daftar gambarnya itu gambar 4.1 sama 4.2 yang nggak ada di daftar gambar ya. Oke, kemudian masuk ke halaman 9 Romawi, daftar persamaan. Bentar. Ya, ini
Ini lebih ke ininya sih, lebih ke spacing before after-nya, karena kan jaraknya terlalu jauh ya. Itu diseragamkan aja sama daftar isi, daftar yang lainnya. Ya, itu. Kemudian, ya ini banyak banget sih. Ini saya banyak ngeceknya itu mulai dari bab 4 ya. Karena bab 1, 2, 3 itu kemarin sudah saya buat catatan dan ya sudah memenuhi kriteria lah ya. Jadi saya lewatkan saja. Jadi langsung aja ke halaman 49. Halaman 49. Ya. Oke. 49 ini ya ini sebenarnya banyak lebih ke ini ya, nanti kamu atur yang spacing afternya itu di gambar 41. Pokoknya yang gambar-gambar dari 4.1, 4.2, 4.3, termasuk kode sumber. Ini saya udah buat listnya. Nanti kamu kamu lihat aja ya. Nah, ini kan misalkan saya ambil contoh ya 4.1 itu kan ya. Itu terlalu dekat sama paragraf di bawahnya. Nah, itu nanti spacing afternya itu kamu atur aja ya. Biar jangan dempet banget gitu ya. Nggak enak di mata sih. Itu sebenarnya contohnya kayak gitu. Banyak kasus yang lainnya itu di gambar 4.1 sampai gambar 4.17 yaitu saya udah buat catatannya, nanti kamu perbaiki aja, termasuk sama kode sumber pun juga, yang keterangannya pun juga seperti itu juga ya. Baik, Pak. Itu banyak sih, banyak banget kok misalkan saya jelaskan satu-satu. Coba saya kasih tahu satu-satu lama. Jadi itu pokoknya dari halaman 49 sampai 73. Nah, itu nanti kamu cek aja, nanti saya share catatannya. Dan yang terakhir, saya langsung loncat aja ya di lampiran 3. Lampiran 3 halaman 100 sampai 107. Itu masalahnya cuma satu sih, jenis font yang nggak seragam, itu doang. Ya. Oh iya, Pak. Oke. Kalau saya buat singkat saja ya. Jadi mudah-mudahan kamu bisa cepat revisinya ya, karena masukan dari Pak Bayu sudah banyak ya, dan usahakan segera. Jadi prosesnya itu kamu mendapatkan asisi dulu dari Pak Bayu, baru nanti ke saya. Jadi tunggu dia cover sampai di cover utamanya itu ada asisi dari Pak Bayu, baru ke saya ya. Baik, Jangan Pak. kirim dua-dua, nanti perbaikannya itu nanti ada 2 file ya, di saya filenya beda, di Pak Bayu filenya beda. Nanti pas kamu gabungnya nggak matching ya. Jadi usahakan selesai di Pak Bayu dulu, udah dapat ACC di cover utamanya, baru kirim ke saya ya. Baik, Pak. Oke, demikian Pak Handi, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih juga Kak Albar. Ya, terima kasih Pak Ade. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Ade Saputra sudah memberikan wajangan, memberikan saran, kritik untuk penelitian dari Saudara Albar Murhamsah. Mungkin saya berikan waktu untuk Bapak Budi Arifitama. Apakah ada tambahan untuk Saudara Albar Murhamsah? Belum Pak Handi, dilanjutkan saja. Oke, belum. Nah, baik, Saudara Albar Murhamsah. Sebentar. Saudara Albar Murhamsah, setelah selesai sesi tanya jawab ini, saya akan pindahkan saudara ke waiting room terlebih dahulu. Dewan Pembimbing dan dosen penguji akan rapat singkat untuk memutuskan Anda lulus atau tidak beserta nilainya. Silakan standby di sana. Sewaktu-waktu kami akan panggil kembali ke dalam ruangan sidang online ini. Lalu pada waktu Anda menunggu, tolong kirimkan AK02 itu ke WA saya, beserta dengan catatan dari dosen atau Dewan Penguji
1 dan 2. Ya. Jadi kan Anda sudah mencatat semua tuh dari Pak Bayu dan Pak Ade. Tolong kirimkan ke saya. Gitu ya. Jadi ada 3 file yang dikirimkan ke saya, K02, terus lalu catatan dari penguji pertama dan catatan dari penguji kedua. Gitu ya. Silakan standby di waiting room sambil Anda menunggu dan sambil Anda mengerjakan, nanti tolong segera kirimkan ke saya. Setelah itu semua saya selesai, nanti saya akan bisa panggil kembali ke ruangan sidang skripsi online ini. Gitu ya? Iya, baik Pak. Baik ya. Oke, ini saya stop share screen dulu. Silakan Anda saya pindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, baik. Sebentar. Baik, Saudara Albar Murhamsah, sebelum kita mendengarkan hasil keputusan rapat Dewan Penguji dan Pembimbing, ada beberapa syarat yang perlu dilakukan. Oleh maka itu, saya mempersilahkan kepada dosen pembimbing kedua, Bapak Budi Arifitama, untuk membacakannya. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih Pak Handi selaku dosen pembimbing utama. Sebelum dibacakan keputusan oleh pembimbing utama, akan dibacakan pernyataan yang harus dijawab oleh peserta sidang dengan menjawab bersedia atau tidak bersedia. Pernyataan yang pertama adalah, apakah Saudara Albar Murhamsah jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang seperti revisi dari penguji dan seluruh administrasi kepengurusan kampus? Bersedia, Pak. Kedua, apakah Saudara Albar Murhamsah jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan kewajibannya, yaitu mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal internasional atau conference internasional? Bersedia, Pak. Apakah Saudara Albar Murhamsah jika dinyatakan lulus bersedia untuk menjadi pembicara dalam suatu tema ilmiah webinar mengenai topik yang diangkat dalam skripsi? Bersedia, Pak. Apakah Saudara Albar Murhamsah jika dinyatakan lulus sanggup menulis artikel untuk berita yang akan dimuat ke dalam media massa elektronik? Bersedia, Pak. Apakah Saudara Albar Murhamsah jika dinyatakan lulus bersedia mengikuti rangkaian kegiatan yudisium hingga wisuda? Bersedia, Pak. Baik, terima kasih atas jawaban Saudara Albar Murhamsah. Kini waktunya mendengarkan keputusan hasil sidang yang akan dibacakan oleh pembimbing utama. Saya kembalikan lagi ke Pak Handi. Baik, terima kasih pada Bapak Budi Arifitama sudah membacakan persyaratan yang perlu dilakukan pasca sidang ini, gitu ya. Ya. Baik, saya siap untuk keputusannya, Saudara Albar. Ya, siap, Pak. Saya harap apapun keputusannya dapat diterima dengan baik, begitu ya. Ya, Pak. Baik, Saudara Albar Murhamsah. Berdasarkan rapat Dewan Penguji, maka kami memutuskan bahwa skripsi dengan judul Identifikasi Kerusakan Mobil Toyota Avanza berdasarkan suara menggunakan metode Mel Frequency Spectrum Coefficients dan Hidden Markov Model dinyatakan lulus dengan revisi. Terima kasih, Pak. Dengan hasil 79,50
atau nilai mutu B+. Maka dengan ini kami Universitas Trilogi memberikan Anda gelar Sarjana Komputer atau Eskom terhitung pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan, silahkan dicek dalam soft copy revisi yang telah dikirimkan melalui email. Revisi dapat diterima dengan batas waktu maksimal 2 minggu setelah sidang hari ini. Demikian sidang skripsi pada hari ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing kedua, para dewan penguji, dan saudara Albar Murhamsah. Sidang saya tutup. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih Pak Ade, Pak Handi, Pak Budi, Pak Ade. Ya, selamat ya. Selamat. Ya, Pak. Terima kasih.